Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami mengenai rumusan masalah. Namun terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Heri Rikaldi Siburian, Christian Jonal David Makaleu, Jordan Siregar, Andre Simentumpang, Aris Benang Jabar, Yosef Tinambunan, Yolanda Sianturi, Dewi Randoki, Dian Simanjuntang, Brilian Etinggelik, Bramboy Lubs. Baik, kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama, definisi masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Definisi rumusan masalah. Rumusan masalah ini pada hakikatnya adalah deskriptif tentang ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi dan analisis variabel yang tercakup di dalamnya. Ada dua pandangan tokoh mengenai rumusan masalah. Yang pertama, Sugiono, yang kedua Albert Einstein. Menurut Sugiono, rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban melalui pengumpulan data dan juga penelitian, yang mana penelitian tersebut dapat dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi. Yang kedua, Albert Einstein. Menurut Albert Einstein, rumusan masalah jauh lebih penting dari solusinya. Ia berpendapat bahwa pengajuan rumusan masalah didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan baru yang mendukung kemungkinan baru dan mempertimbangkan masalah lama menjadi sesuatu yang baru dan lebih kreatif serta imajinatif. Perbedaan mendasar masalah dan rumusan masalah. Yang pertama, masalah. Masalah adalah terjadinya penyimpangan antara yang kondisi seharusnya dengan kondisi sebenarnya. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang telah disusun sesuai dengan masalah yang telah ditetapkan dan harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Tujuan rumusan masalah. Tujuan rumusan masalah adalah untuk deskriptif tentang ruang lingkup masalah serta menunjukkan proses penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Penelitian diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel atau faktor-faktor apa saja yang akan diukur. Menemukan masalah. Sebuah penelitian berangkat dari sebuah masalah dan tujuan daripada penelitian tersebut adalah memecahkan masalah. Dan pada umumnya, penelitian diawali dengan sebuah persoalan. Masalah dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut Surya Brata, sumber masalah dapat didefinisikan meliputi: yang pertama, bacaan terutama hasil penelitian; yang kedua, diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah; yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas; yang keempat, pengamatan sepintas. Jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif yakni merupakan suatu rumusan masalah dari hasil peneliti sehingga menjadi suatu perbandingan dari suatu variabel atau bisa juga lebih dengan variabel yang lain. Contohnya, adakah perbedaan motivasi kerja guru antara sekolah di Pulau Jawa dan di luar Jawa? Satu variabel, dua sampel. Sebagian variabel penelitian adalah motivasi kerja guru berdasarkan perbandingan di dua wilayah yang berbeda, yaitu di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Yang kedua, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Contohnya, bagaimanakah iklim kerja atau
suasana kerja pada organisasi tersebut. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif yakni merupakan sebuah rumusan masalah dari suatu penelitian yang mempunyai sifat sebuah pertanyaan mengenai keterkaitan antara dua variabel atau bahkan lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Yang pertama, hubungan simetris. Hubungan simetris adalah merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya bersamaan atau diartikan sejajar. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Bentuk hubungan ini menunjukkan terhadap variabel independen atau variabel bebas, atau juga variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen atau variabel terkait, atau juga variabel yang dipengaruhi. Yang ketiga, hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Hubungan interaktif ditandai dengan bentuk hubungan kedua variabel bersifat sebab akibat. Juga dicirikan dengan kata penghubung, yaitu antara, di antara, atau lebih variabel. Langkah yang diperlukan untuk membuat rumusan masalah. Yang pertama, tentukan topik penelitian. Yang kedua, persiapkan sumber referensi dari berbagai sumber. Yang ketiga, menyempitkan topik. Yang keempat, membangun permasalahan dari topik. Yang kelima, uji SWOT. Hal yang harus diperhatikan dalam rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Masalah hendaknya dirumuskan secara personal. Rumusan masalah hendaknya mampu memberi petunjuk tentang memungkinnya dalam pengumpulan data di lapangan dan untuk menjawab pertanyaan. Perumusan masalah harus dibatasi ruang lingkup sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang jelas dan tegas. Batasan masalah. Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga peneliti itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Fungsi batasan masalah. Yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Yang kedua, memfokuskan pada satu persoalan. Yang ketiga, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. Yang berikut, menghasilkan sebuah permasalahan yang terselesaikan. Yang berikut, gambaran apa saja yang akan dibahas pada penelitian, percobaan, atau pemecahan masalah ini. Hal-hal yang diperhatikan dalam pembuatan batasan masalah. Yang pertama, batasan masalah hendaknya sesuai kemampuan peneliti. Yang kedua, sesuaikan batasan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Yang ketiga, teliti dulu semua batasan masalah yang akan ditentukan. Yang keempat, batasan masalah yang ditetapkan hendaknya memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti dan yang akan menikmati hasil peneliti tersebut. Saya akan membahas di slide berikut, yang mana itu kekurangan dan kelebihan rumusan masalah. Nah, pertama kekurangan. Yang pertama itu menciptakan data subjektif, yang mana itu data yang hasil dari orang lain, dari penelitian di lapangan. Dan kedua, butuh banyak waktu untuk mengumpulkan poin data, yang mana itu akan menghabiskan banyak waktu karena mencari data untuk menjerumuskan rumusan masalah. Dan ketiga, tidak menawarkan representasi statistik
Dan keempat, peneliti harus memiliki pengetahuan tentang apa yang mereka ulas, karena hal tersebut menjadi pokok supaya peneliti lebih mendalami masalah ya penelitian yang mereka ulas. Dan kelima, peneliti harus dapat mengidentifikasi poin data yang tidak terucapkan, dan ini harus mereka cari lebih mendalami lagi untuk supaya tidak terjadi kesalahan apa yang mereka teliti. Dan keenam, sulit untuk mereplikasi hasil dengan menggunakan metode ini. Dan kelebihan pada rumusan masalah yakni pertama, dengan pertanyaan yang jelas akan mudah mengidentifikasi variabel-variabel atau faktor-faktor apa yang ada dalam pertanyaan penelitian tersebut. Dan berikutnya, memudahkan dalam mendefinisikan konsep atau variabel dalam pertanyaan penelitian. Dan kedua, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa. Dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Dan slide berikut itu ya mana tanggapan kritis. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan, perumusan masalah ini merupakan organ penting sebuah penelitian. Dengan perumusan masalah, penelitian menjadi terfokus dan terarah, termasuk dalam menentukan jenis-jenis data yang dibutuhkan sesuai penelitian yang dilakukan. Peran rumusan masalah adalah memberikan arah jelas terkait rancang penulisan karya ilmiah tersebut. Pentingnya rumusan masalah adalah sebagai penguat suatu karya ilmiah agar tidak sembarangan dibuat, alias tanpa dasar yang kuat. Dan slide berikut kesimpulan, yang mana kelompok dapat menyimpulkan bahwa rumusan masalah merupakan dasar dan juga langkah awal dari sebuah penelitian. Rumusan masalah memiliki peran yang penting di dalam sebuah penelitian karena rumusan masalah sebagai penentu arah pada sebuah penelitian. Tidak sekedar sebagai dasar dalam sebuah penelitian, tetapi rumusan masalah juga sebagai patokan di dalam membatasi sebuah penelitian, agar tidak melenceng atau tidak keluar dari topik penelitian. Untuk sampai pada perumusan masalah yang baik tentu perlu untuk diperhatikan hal-hal penting di dalam menentukan dan merumuskan suatu masalah, agar rumuskan masalah yang akan digunakan di dalam penelitian tidak mempersulit ketika melakukan penelitian. Dan slide berikutnya adalah daftar pustaka yang kami kelompok pakai untuk melakukan presentasi kami. Sekian dari kami, terima kasih.